Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1145 rilis juga. Inilah saatnya Mimin untuk mereview One Piece 1145. Mantap, seluruh kru topi jerami beraksi dan mendapatkan panggung di Elbaf. Itu artinya pertarungan klimaks di Elbaf sudah dimulai. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece 1145 mendapatkan judul Fire at the Second Forest District on Branch Road 8, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kebakaran di distrik hutan kedua di rute cabang 8. Chapter minggu ini memiliki color spirit dan sampul normal secara bersamaan. Color spirit spesial di sampul digambar oleh Midori Matsuda, desainer karakter di anime One Piece. Bajak laut topi jerami berada di sebuah ruangan penuh TV sambil menonton episode baru anime Egghead. Lalu cover story masih melanjutkan perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato telah menghancurkan Papandar, tempat ulti di penjara. Sekarang ulti memeluk Pejuan yang masih terikat di lantai sembari berteriak, "Peitan masih hidup!" One Piece 1145 dimulai dengan halaman ganda yang membagongkan. Di dunia bawah, Zoro, Sanji, dan Goldberg berburu daging untuk Loki, dan mereka menemukan seekor Brontosaurus raksasa disebut Grogisaurus yang menyerang mereka. Goldberg menggunakan perisainya yang memiliki mata dan mulut untuk melindungi mereka, dan perisai itu langsung menghancurkan gigi Grogisaurus saat pertama kali terkena pukulan. Zoro dan Sanji menggunakan serangan combo Army de Elair Power Shot terhadap Grogisaurus. Sanji menendang Zoro ke arah Grogisaurus, lalu Zoro memenggal kepalanya. Goldberg mengatakan jika ada pondok pemburu di dekat mereka dengan perlengkapan memasak, sehingga mereka bisa memasak daging tersebut. Sanji bertanya mengapa perisai Goldberg bisa berbicara. Goldberg menjelaskan bahwa perisainya disebut Nash adalah homie yang dibuat oleh kemampuan Big Mom saat ayahnya pergi bertarung melawan Big Mom selama perang titik balik musim dingin 63. Mereka kembali ke tempat Loki, dan Loki menjelaskan kepada semua orang bahwa kesatria suci muncul dan menyerangnya. Hajrudin bertanya apakah Loki memiliki dendam terhadap mereka saat dia mengamuk di luar negeri Elbaf. Loki berkata, "Jangan bodoh. Jika aku ingin bertemu orang-orang itu, aku sudah menjadi raja dunia sekarang." Luffy mulai memasak Grogisaurus, dan kemudian Luffy mulai makan dagingnya, tetapi Sanji mengingatkannya bahwa itu untuk Loki. Jadi Luffy mencoba memaksa Loki untuk memakan daging tersebut. "Loki, makan!" teriak Luffy. "Itu panas!" teriak Loki. Gert berkata, "Luffy, lukanya akan terbuka lagi jika kau melakukan itu." Loki sangat marah dan berteriak, "Apa kau mencoba membunuhku?" Luffy kemudian menanggapi, "Oh, kau sudah segar kembali. Bagaimanapun juga, kalau kau tidak makan, kau tidak akan sembuh." Luffy melihat Loki kesulitan menelan dagingnya, jadi dia membawa semangkuk besar sup mendidih untuk Loki, dan akhirnya menumpahkan semua sup itu pada Loki. Loki meminta Luffy untuk menjauh darinya, sementara Gert diam-diam memberikan acungan jempol kepada Luffy karena dia membenci Loki. Loki berkata, "Tak kusangka kau sangat ingin melihat lagi si rambut merah itu. Ya, bukan berarti aku tidak bisa memahami kekaguman itu untuk seorang bajak laut yang kau temui saat kecil." Loki pun menanggapi, "Sepertinya kau juga punya seseorang seperti itu." "Ya, aku punya seseorang. Itu membuatku menyesal telah menjadi anak nakal saat itu," jawab Loki. Kemudian diperlihatkan sedikit kilas balik, di mana kita melihat Loki kecil berbicara dengan seorang bajak laut misterius. Meskipun kita hanya melihat siluet dan salah satu matanya, jelas bahwa bajak laut itu adalah Rox di Sebek. Loki berkata, "Ayo bawa aku bersamamu. Jangan buat aku mengulanginya lagi. Aku tidak datang ke sini untuk bertemu bocah-bocah seperti kau," teriak si roti sobek. Loki pun marah dan berteriak, "Kalau begitu, lawan aku." "Apa?" ucap Sebek bingung.
Dalam panel terakhir kilas balik, kita melihat Loki kecil terbaring di tanah. Dia terluka parah dengan pedang tertancap di tubuhnya. Edward Newgate alias Whitebeard menegur Sebek atas apa yang dia lakukan pada Loki. Newgate berkata, "Menggunakan pedang sungguhan pada anak kecil itu terlalu berlebihan." "Tutup mulutmu, Newgate," ucap Sebek. Kembali ke masa kini, Loki mengatakan sesuatu dengan nada serius, namun penuh nostalgia. "Aku lahir di era yang salah," ucap Loki. Beralih ke hutan di dunia matahari, dalam halaman ganda yang luar biasa lainnya, kita melihat bajak laut prajurit raksasa bertarung melawan berbagai monster, Loki, Draugr, hantu, dan lain-lain. Dari atas, Great Eric, edisi Sval. Dory berteriak, "Para Draugr itu seperti pasukan." Gababababa. Banyak hantu juga, seperti yang diharapkan dari anak-anak, teriak Broggy. Gaban melompati para raksasa dan membelah monster Loki menjadi dua dengan kapaknya. Dia mengatakan bahwa jika anak-anak tahu siapa Loki yang sebenarnya, monster mimpi itu akan jauh lebih kuat dari ini. Kemudian Gaban mengatakan dia merasakan 3 suara yang tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan diri darinya. Dari pernyataan ini terungkap jelas jika Ken Bunsoku Haki milik Gaban sudah di luar Nurul. Dia bahkan bisa mendeteksi hawa kehadiran seseorang yang telah menyembunyikan hawa kehadiran mereka. Gaban kembali berkata, jika bahkan Elbaf tidak aman, maka dunia pasti akan berakhir. Pasukan pemadam kebakaran mencoba memadamkan api, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya. Saul mengalahkan Fenrir, tetapi dia tidak bisa menghentikan anak-anak, dan mereka hampir dilahap api. Namun tiba-tiba Jinbe muncul di dalam sungai awan laut, dan menggunakan serangan baru bernama Cloud Current Shoulder Throw untuk memadamkan api. One Piece 1145 berakhir dengan memperlihatkan bajak laut Kolon. Kolon mengatakan Jinbe sangat keren dan berterima kasih karena telah menyelamatkan anak-anak. Kolon menjelaskan bahwa meskipun semua orang di sekolah membencinya, dia masih menganggap mereka sebagai teman. Nami mengatakan mereka akan menyelamatkan anak-anak dan Kolon setuju. Tapi tiba-tiba di panel terakhir chapter ini, Gunko muncul di atas lambung kapal Sval. Dia menggunakan sayapnya. Kolon, Nami, Usopp, Jinbe, dan Brook terkejut melihatnya. Gunko berkata, "Tak kusangka ada anak-anak selain mereka yang ada di sekolah." Kolon yang terkejut pun berteriak, "Hah? Siapa orang ini?" Gunko berkata, "Kapal yang cukup ramai." Pada akhir One Piece chapter 1145, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih, guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi.
Yo, nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1145. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Warikat.